Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua TP PKK Kota Padang Panjang Ibu Dr. Dian Puspita Fadli Amran, Masya Allah Ibu. Yang saya hormati Koordinator acara Ibu Regina Priska, Masya Allah. Dan juga ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat, para ustazah, guru-guru kami, teman-teman semua, apa kabar ibu semua? Alhamdulillah. Mohon izin sebelum saya mulai berceramah, saya cerita dulu sedikit bahwa kedatangan saya ke Sumatera Barat ini sejak kemarin pagi. Saya mengisi di Masjid Al-Hakim di depan pantai. Kemudian siangnya mengisi di Masjid Baitur Rahmah. Kemudian di sore hari saya ke Sungai Pua karena pesantren kami alhamdulillah beserta dengan masyarakat Sungai Pua bersama-sama membangun sebuah tempat tahfidz di situ, sehingga saya melakukan pembukaan atau opening di sana karena suami saya berasal dari Sungai Pua. Jadi bersama dengan para perantau lainnya yang sudah merantau di Jakarta, mereka ingin berkontribusi untuk kampung halaman mereka. Jadi saya sedang pulang kampungnya suami sebetulnya. Di sini juga ada saudara-saudara saya, ante-ante yang manggilnya ya. Saudara-saudara saya juga di sini. Dan beberapa orang mengatakan oke, mantu Minang katanya begitu. Jadi saya sedang pulang kampungnya suami. Kemudian tadi malam melanjutkan dakwah ke Bukit Tinggi masih, dan saat ini di Padang Panjang. Jadi rangkaian safari dakwah sekaligus sebagai acara dalam rangka pulang kampung ke kampungnya suami, sebetulnya begitu. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu semua di sini. Sebelum saya mulai, bolehkah saya tahu di sini siapa yang usianya 30 tahun ke bawah? Boleh tunjuk tangan? Karena menentukan isi ceramah saya. Oke, gak terlalu banyak. Oke. Usia 30 sampai 40 tahun. Oke, lumayan. 50 tahun ke atas, Bu? Oh, banyak nenek-nenek di sini. Masya Allah. Hah? Iya, Masya Allah, Masya Allah. Karena ibu saya mengatakan, oke, kalau ceramah di depan nenek-nenek harus bicaranya pelan-pelan katanya. Kalau bicara sama anak muda boleh bicaranya cepat, tapi kalau sama nenek-nenek pelan-pelan. Jangan ngebut-ngebut katanya. Oke, karena hari ini banyak yang ibu-ibu saya ya, yang anaknya mungkin sebaya dengan umur saya. Jadi saya coba untuk pelan-pelan ya Bu. Ntar kalau ngebut lagi mohon maaf ya. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, tadi pagi saya sudah makan rendang, sudah makan itu apa? Bukan, apa sih namanya? Yang balado-balado itu tapi nggak keras-keras, dendeng balado. Udah makan dendeng balado, kemudian macam-macam lah ya. Insya Allah, semoga semuanya sehat ya. Ada santan-santan, tapi semuanya sehat. Nikmatnya, Masya Allah. Hah? Ibu nggak bawa makanan buat saya, Bu? Oke, Masya Allah. Kita mulai ya, Bu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bahas mengenai apa tema kita pada hari ini? Wanita surga. Ya. Bagaimana caranya menjadi wanita surga? Baik, saya akan membaginya supaya kita lebih mudah pada hari ini dengan memahami tugas kita di muka bumi ini sebagai seorang perempuan itu ada 5. Yang pertama, tugas perempuan sebagai seorang hambanya Allah. Tugas perempuan sebagai seorang anak. Ibu-ibu adalah anak dari orang tuanya kan? Walaupun umurnya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Siapa yang paling tua di sini? 80 tahun ada nggak? Ada, mana coba tunjuk tangan. Ada? Saya pernah jemaah
usia 90 tahun, Masya Allah ya. Baik, berapapun usia ibu-ibu semua, ibu-ibu tetap adalah anak dari orang tuanya. Jadi tugas kita sebagai seorang anak, yang ketiga adalah tugas kita sebagai seorang istri. Ya, tadi ibu mengatakan mau gimana ya caranya menjadi istri yang salihah. Itu pun saya sampai hari ini sampai seterusnya masih terus belajar ibu-ibu sekalian. Yang keempat, peran sebagai seorang ibu, dan kelima, peran sebagai seorang anggota masyarakat. Apa kontribusi kita kepada masyarakat kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Maka saya mulai pada hari ini, tugas kita, peran kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya hamba berarti dalam seluruh kehidupannya adalah tunduk. Namanya hamba tunduk, ibu-ibu sekalian, betul? Yang namanya hamba pasti tunduk. Hakikat penghambaan itu adalah tunduk, ketundukan dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surah Al-Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa Bu? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hakikat penciptaan kita, manusia-manusia ini dilahirkan ke muka bumi ini tujuannya adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-115. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibatum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu semua tidak dikembalikan kepada kami? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita tujuannya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Barang siapa yang selalu taat dan beribadah kepada Allah, menyibukkan pendengarannya, penglihatannya, lisannya, hatinya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang paling berhak menyandang nama sebagai hambanya Allah. Jadi kalau ditanya hamba Allah itu siapa sih? Hamba Allah yang sejati. Kalau engkau menyatakan dirimu sebagai seorang hamba, ya Allah tolonglah hamba. Hamba itu siapa sih? Hamba itu adalah mereka yang selalu menyibukkan telinganya, penglihatannya, lisannya, hatinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan melakukan yang kebalikannya. Jadi hakikat hamba adalah mereka yang selalu dalam hidupnya sebelum bicara berpikir, apakah yang saya lakukan ini ibadah kepada Allah? Sebelum melakukan sesuatu berpikir, apakah yang saya lakukan ini berbentuk ibadah kepada Allah, membuat Allah ridha? Jadi sebagai seorang hamba itu bukan asal-asalan. Seorang hamba itu betul-betul semua indera yang Allah berikan kepadanya, dia berusaha. Walaupun kadang-kadang dia susah ya, namanya manusia, kadang ada hawa nafsu, godaan syaitan dan sebagainya, tapi dia berusaha untuk terus dekat kepada Rabb-Nya. Ibu-ibu perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah gak suka jenis orang-orang yang seperti ini. Allah umpamakan orang ini lebih buruk dibandingkan dengan hewan ternak, lebih buruk lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179? Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah beri mereka hati, hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, Allah berikan mereka mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih mereka telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan orang-orang seperti ini, mereka itulah binatang ternak. Mereka adalah binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
Allah hendak memberitahu bahwa Allah sudah memberikanmu sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Kenapa tak gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah dikasih mata, kenapa matanya justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak digunakan setiap hari untuk membaca Quran, setiap hari melihat kebesaran Allah. Allah kasih telinga mendengarkan yang baik-baik, bukan mendengarkan hal-hal yang menimbulkan kebencian di antara kita, tidak. Telinga ini digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah berikan hati. Kenapa hatinya ini tidak digunakan untuk memahami kebesaran Allah? Orang-orang yang sudah diberikan berbagai macam nikmat tapi dia lalai, maka orang ini orang yang lebih buruk dibandingkan dengan hewan ternak. Begitulah teman-teman semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita waktu kita berada di alam ruh, sebelum kita lahir ada alam ruh. Ketika kita berada di alam ruh, Allah bertanya kepada ruh kita semua. Kata Allah, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi Engkau Tuhan kami ya Allah, kami akan mengabdi kepadamu ya Allah, kamilah hambamu ya Allah. Kalau kita mengatakan ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, artinya kita sudah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan tunduk kepada Allah. Makanya setiap kita yang lahir di muka bumi ini lahir dalam keadaan fitrah, yaitu kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalan kehidupan kita, karena ada pengaruh dari orang sana, orang sini atau lingkungan dan sebagainya, kadang-kadang kita berbelok dari waswas syaitan, waswasfi sudurin nas minal jinnati wan nas, syaitan dari golongan jin dan manusia. Jadi syaitan itu nama sifat yang dimiliki oleh jin dan manusia. Jadi manusia yang jahat namanya siapa? Syaitan dari golongan jin dan manusia. Jadi manusia yang jahat, membisi-bisikan kejahatan namanya apa? Ibu yang bilang ya Bu. Ya, jadi syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia kadang-kadang membuat kita berbelok. Tapi aslinya fitrahnya kita itu tunduk dan patuh. Makanya dalam sholat ibu-ibu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sesungguhnya kita ini lurus, tunduk, taat, tapi kadang-kadang udah tahu masih maksiat, udah tahu masih melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya peran kita sebagai seorang hamba Allah, teman-teman sekalian, sebelum melakukan sesuatu berpikir dulu, apakah yang saya lakukan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang saya katakan ini membuat Allah ridha? Apakah yang saya selesaikan dengan keputusan ini adalah membuat Allah ridha? Jadi peran pertama sebagai seorang hamba Allah, pastikan dalam setiap kegiatan dari bangun pagi sampai tidur malam semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya ibadah apa? Dua. Pertama lillah, karena Allah. Kedua, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi penting bagi kita untuk melakukan kegiatan apapun meluruskan niatnya semata-mata karena Allah. Kenapa? Kalau tidak, nggak akan bernilai ibadah. Ada orang yang paling bangkrut nanti di hari akhir, orang yang merugi. Beberapa di antaranya adalah orang ini mengatakan, ya Allah, saya di dunia, ya Allah, mati syahid membela agamamu, ya Allah. Kata Allah, engkau berbohong. Engkau mati syahid bukan karena aku, namun ingin dipuji-puji sebagai orang yang mati syahid. Orang yang tidak ikhlas ini akhirnya dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua, ya Allah, selama di dunia saya banyak bersedekah ya Allah. Banyak membantu orang lain ya Allah. Kata Allah, engkau berbohong. Engkau sedekah supaya disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Engkau sedekah supaya dihormati oleh manusia. Engkau sedekah bukan karena aku, tapi ingin dipuji-puji oleh manusia lainnya. Maka orang-orang yang seperti ini ternyata karena sedekah yang tidak lillah ini, yang riya ini, akhirnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang ketiga, ya Allah, saya baca Quran, ya Allah, saya belajar agama, ya Allah, bohong. Engkau belajar agama bukan karena aku. Engkau belajar agama supaya dihormati oleh orang lain, supaya orang lain memanggil engkau ustaz, ustazah, qori, ulama dan lain-lainnya, bukan karena aku. Maka orang ini karena tidak ikhlas masuk ke dalam neraka Allah. Jadi penting bagi kita untuk senantiasa meluruskan niat. Saya datang ke Sumatera Barat, kalau niatnya yang lain-lain, apa yang didapat? Mungkin capek, meninggalkan anak-anak, ada 4 orang di rumah, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terima, ya Allah, apa yang dilakukan, wah, balasan pahala dari Allah itu besar, ibu-ibu sekalian. Makanya ada orang yang tanya, oh, Ma Oki, safari dakwah tuh nggak capek ya?
Sehari 4 masjid Bu, pagi, siang, sore, malam. Kadang-kadang satu tempat dengan tempat lainnya jaraknya lumayan jauh. Kemudian saya katakan insya Allah tidak akan capek kalau kita melakukan 3 hal dalam aktivitas apapun itu. Pertama, kalau kita lillah. Ibu-ibu ngurus rumah tangga manusiawi capek, tapi akan terus dilakukan dengan senang hati kalau ibu-ibu lillah. Bahkan kadang-kadang suami nggak menghargai, atau mungkin suami nggak lihat, suami nggak tahu betapa lelahnya diri kita misalnya, tapi ibu tetap melakukan pekerjaan itu. Kenapa? Karena ibu lillah. Kenapa ibu bersemangat ketika ibu lillah? Karena ibu tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarrah yang ibu lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung akan balasan dari manusia, kadang-kadang manusia balas, kadang-kadang manusia nggak balas, kadang-kadang kita kecewa. Saya sudah berbuat banyak, kenapa kamu begitu kepada saya? Betul Ibu sekalian? Saya sudah melakukan banyak hal, kita kecewa karena kita berharap kepada manusia. Tapi semua kebaikan yang kau lakukan, wahai para teman-teman semua, kalau berharap pada manusia kecewa, kadang-kadang dia nggak membalas sesuai apa harapan kita. Tapi kalau kita melakukannya lillah karena Allah, semua yang kau lakukan sebiji zarrah pun Allah lihat dan Allah balas. Jangan khawatir dengan itu. Kira-kira kalau kita tahu Allah akan membalas semua perbuatan baik kita walaupun sebesar biji zarrah, kira-kira lelah tidak? Lelah tidak? Tidak akan lelah. Kalau lillah Bu, saya katakan pada teman-teman yang menemani dakwah, kadang-kadang kita merasa lelah sebagai manusia biasa. Lillah, perhatikan setiap daun-daun yang kita lewati, setiap pohon yang kita lewati, semua akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Lelah gak kira-kira kalau begitu? Setiap tempat yang kita injak dalam perjalanan dakwah ini, semua akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Benda-benda semua ini akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kita lakukan. Lelah gak kira-kira? Jadi kita tidak akan pernah lelah kalau kita lillah. Karena kita tahu Allah Maha melihat dan Allah Maha membalas akan semua kebaikan yang kau lakukan. Kedua, kita nggak akan pernah bisa lelah, nggak akan pernah bisa capek dalam melakukan suatu aktivitas kebaikan kalau kita cinta. Dalam perjalanan dakwah saya ini ada banyak orang-orang di belakang layar, panitia-panitia, volunteer. Dapat apa ibu-ibu ini? Dapat uang juga enggak? Memangnya digaji? Enggak. Apa yang mereka keluarkan? Tenaganya, waktunya. Harusnya sama anak-anak nemenin dakwah, ngurusin dakwah, betul nggak ibu sekalian? Waktunya yang harusnya sama anak-anak sama suami malah sibuk ngurusin perjalanan dakwah ini. Saya bisa duduk di sini ini semua karena jasa orang-orang di belakang layar yang hebat-hebat ibu sekalian. Dibalas apa? Dikasih uang nggak? Enggak. Apa yang mereka lakukan? Mengeluarkan tenaganya, pikirannya, waktunya, mobilnya dipinjemin buat nganterin saya kemana-mana. Tadi pagi saya makan di satu tempat masak dari semalam, ya. Dan lain-lain, banyak pengorbanan. Apa yang membuat teman-teman kita ini melakukan totalitas? Karena cinta. Betul nggak ibu-ibu panitia? Kalau nggak cinta nggak bakalan capek. Ibu-ibu ngerjain pekerjaan rumah tangga, kalau nggak cinta capek, beban, betul? Tapi karena ibu cinta pada anak-anak ibu, cinta pada suami ibu, cinta pada rumah itu ibu lakukan. Walaupun ibu lelah ibu lakukan. Karena cinta nggak bakal capek, betul nggak? Jadi kekuatan yang harus kita miliki harus ada cinta di sini dalam melakukan apapun. Termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering enggak dengar merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah? Apa itu artinya? Enggak capek kita berlama-lama qiyamul lail, nikmat. Enggak capek kita baca Quran berlama-lama, nikmat. Kita mendapatkan nikmat ibadah itu, nikmat iman, nikmat Islam karena cinta. Ketiga, engkau enggak akan pernah susah dan enggak akan pernah capek melakukan amal saleh kalau engkau bersama-sama. Gak sendirian, berjamaah, sehingga engkau bersemangat ketika melihat temanmu juga menjadi teman yang saleh. Oke, tadi kita sudah bahas yang pertama. Ingat, mau jadi perempuan yang salihah, perhatikan kedudukanmu adalah seorang hamba. Hamba artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba artinya apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, itu hamba. Hamba apapun yang diberikan oleh sang pimpinannya, ya, sang rajanya, maka tunduk. Dia gak akan pernah bertanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tunduk, patuh dan laksanakan. Itu hakikat seorang hamba. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ibu sekalian? Ibrahim alaihissalam digelari dengan nama Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam gak punya anak di usia tua. Tiba-tiba Allah berikan Ismail di usia tua. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki Ismail, Allah Subhanahu wa taala meminta agar dipisahkan antara Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berada di kota atau di negara Palestina,
sementara Ismail alaihissalam di kota Mekah. Mereka berpisah, ibu-ibu sekalian. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu, memisahkan anaknya dengan dirinya? Iya, mengikuti perintah Tuhannya. Padahal Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat merindukan anak tersebut. Kemudian setelah anak itu bisa ditemui lagi, disuruh sembelih anak itu di dalam surah As-Saffat ayat 102. Dengan tetesan air matanya, Ibrahim alaihissalam berniat untuk menyembelih anak tersebut. Sami'na wa ta'ana, enggak tanya-tanya sama Allah, kenapa ya Allah, kenapa ya Allah, enggak pernah. Oleh karena itu, pembuktian berkali-kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan beliau seorang Khalilullah. Apapun yang Allah perintahkan dia lakukan. Begitu pula dengan kita, kadang-kadang kita manusia biasa yang banyak sekali komplainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau sebagai seorang hamba minta sama Allah kekuatan, minta sama Allah pertolongan untuk kau istiqamah dengan ibadah-ibadah. Jadi kalau engkau ingin disebut sebagai wanita-wanita yang salihah, perhatikan ibadahmu di hadapan Allah. Ibadah yang wajib, semua orang mengerjakan yang wajib. Kita nggak bicara yang wajib-wajib lagi. Saya yakin semua yang ada di ruangan ini sudah khatam, sudah selesai perkara wajib. Salat lima wajib bukan sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang kita lakukan setiap hari, bukan sesuatu yang istimewa. Memang harus selalu begitu. Salat wajib, kemudian Ramadan udah biasa. Kita mau naik level berikutnya. Apa itu? Dengan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa ibadah-ibadah sunnah ini kita lakukan? Untuk menambal kekurangan ibadah-ibadah wajibmu itu. Ibu, apakah ibu pernah berpikir ibadah wajib ibu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Apa yang dilakukan oleh para orang-orang soleh, mereka takut bahwa ibadah-ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibu-ibu semua di sini yakin ketika salat khusyuk? Ketika salat betul-betul menghayati, memahami setiap bacaan doa yang ibu-ibu ucapkan? Apakah ibu-ibu yakin bahwa setiap gerakan salat sempurna dan tumakninah, tenang? Belum tentu. Ada orang di zaman Rasulullah SAW sudah ibadah puluhan tahun tidak diterima ibadahnya. Jadi barangkali ada dalam ibadah wajib kita yang belum sempurna, yang tidak semuanya diterima oleh Allah, maka ibadah sunnah menambal ibadah wajib itu. Kata Rasulullah apa? Salat yang terbaik setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari, qiyamul lail. Bangun, siapa tadi bangun salat malam? Bangun ibu-ibu sekalian. Di sini tadi subuh itu jam 5 ya. Betul ya, Bu? Jam 5. Ibu bangun jam 4. Bangun jam 4, bangun 1 jam sebelum sholat subuh bangun. Itu sholat sunnah terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian Quran, alhamdulillah hari ini tadi sudah kita dengar Quran bersama-sama. Tapi jadikan Quran itu menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Kok bisa ada seorang muslim yang gak pernah baca Quran? Quran itu petunjuk bagi hidupnya. Quran itu obat, asyifa, obat hati, obat fisik, obat dari berbagai macam sihir. Ibu-ibu rasa ibu selamat dari berbagai macam sihir, dari berbagai macam pandangan dengki orang. Hati-hati ibu sekalian. Banyak orang yang gak suka. Ada orang benci, ada orang cinta, selalu begitu. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Betul? Sekelas Siti Maryam saja banyak yang gak suka. Dikatakan kau penzina, kau punya anak dan sebagainya. Sekelas Rasulullah SAW saja banyak yang gak suka, apalagi kita. Pasti di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang suka dan gak suka kepada kita. Kadang-kadang dia gak suka, dia pandang kita, dan kemudian ada sesuatu yang buruk yang terjadi kepada diri kita. Oleh karena itu, bentengi dirimu dengan zikir dan juga Al-Quran. Jadi, hal-hal seperti itulah yang akan menjaga keselamatan dirimu. Jadi kita kembali lagi peran kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan ibadah-ibadah sunnah untuk menambal kekurangan ibadah-ibadah wajib. Sebelum saya masuk yang kedua, peran kita sebagai seorang anak, saya minta izin untuk para panitia mengelilingi kotak infak. Silakan bagi ibu-ibu semua memberikan harta terbaiknya untuk pengembangan dakwah Al-Quran. Kenapa kalau kita beli barang mahal-mahal bisa, tapi kalau kita sedekah dengan harta-harta sisa? Padahal harta yang kau sedekahkan itu adalah harta yang akan menolongmu di hari akhir nanti. Ada nggak ceritanya, Bu? Saya miskin, kenapa? Karena banyak sedekah. Ada nggak? Nggak ada orang miskin karena sedekah, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berjanji, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Panitia boleh mengelilingi kotak infak sambil saya sedikit bacakan ayat supaya teman-teman bersemangat memberikan harta terbaik untuk berinfak dalam pengembangan dakwah Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil li sumbulatin mi'atu habbah
Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha luas lagi, Allah Maha mengetahui. Allah berjanji siapapun yang berinfak di jalan Allah akan Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Maka berikan harta terbaikmu, insya Allah Allah akan melipat gandakan dengan berbagai macam keberkahan. Sebelum saya lanjut dengan peran yang kedua, peran seorang wanita sebagai seorang anak, saya mau cerita sedikit, boleh ya Bu? Intermezzo sambil menunggu kotak infak diputar. Ketika ibu saya sakit kemarin Bu, kami pergi haji kemarin, dan ibu saya terserang serangan jantung dan berhenti nafas selama 5 menit dan di ICU selama 11 hari dengan ventilator, dan semua orang mengatakan ini berat dan kami sekeluarga harus bersiap-siap dengan kemungkinan buruk yang terjadi. Maka ibu tahu apa yang dinasihati oleh para dokter dan suster-suster yang ada di rumah sakit itu? Kata mereka adalah hal yang bisa engkau lakukan, walaupun secara manusiawi ini sulit. Orang yang sudah berhenti nafas sulit untuk seterusnya, ataupun kalau sembuh sulit untuk bisa seperti sedia kala, hanya persentasenya sedikit sekali. Tapi ada yang bisa engkau lakukan, kata mereka. Ini bukan 1 dokter, 2 dokter, atau bukan 1 perawat, 2 perawat. Semua mereka di rumah sakitnya depan, ya, Masjidil Haram. Mereka bilang yang bisa kau lakukan adalah pertama berdoa, cari tempat terbaik di Haram, ya, dan waktu terbaik di sepertiga malam terakhir untuk mengubah keadaan ini, ya, yang sulit ini, untuk menyembuhkan ibumu dan Allah berikan keajaiban ibumu bisa kembali lagi. Kemudian yang kedua kata dokter, selain kau berdoa, berikutnya yang kedua adalah dengan Quran. Quran adalah asyifa, Quran adalah obat. Maka ketika ibu saya di ICU, ketika saya mengunjungi beliau, saya akan mengaji. Kalau saya pulang meninggalkan ICU, saya pasang muratal ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu biasakan pasang muratal ayat suci Al-Quran di mobil ataupun di rumah. Itu obat ibu-ibu sekalian, obat hati, obat fisik, obat dari sihir. Yang kedua adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga kata beliau, kata mereka semua adalah sedekah. Kalau terjadi apa-apa, kau ingin minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Setelah dari haram, setelah doa, setelah qiyamul lail, beliau juga mengatakan qiyamul lail, ya. Qiyamul lail, doa, berikutnya Quran, berikutnya jangan lupa untuk bersedekah. Sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa menolak berbagai macam bencana. Sedekah bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, ibu-ibu sekalian. Sedekah bisa menolong berbagai macam kehidupan kita. Contoh, menolak bala atau menolak bencana. Misalnya, contoh sederhana, ibu-ibu misalnya keluar dari tempat ini, misalnya ada mobil yang lewat, tapi ibu-ibu hanya keserempet tangannya saja. Mungkin seharusnya ibu-ibu sudah terguling-guling di jalanan, namun karena sedekah yang ibu-ibu berikan, kemudian itu akhirnya menolak bencana itu, membuat kita hanya tergores sedikit. Jadi coba kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita nggak sadar loh ibu sekalian. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita mungkin dapat musibah yang kecil, harusnya lebih besar. Kenapa? Dikarenakan sedekah yang ibu-ibu berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bisa atau menolak bencana-bencana. Baik, kita masuk yang kedua. Peran kita sebagai seorang anak, mau masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kedudukanmu sebagai seorang anak. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan bagaimana kita bersikap dengan para orang tua. Para orang tua semakin sensitif, semakin cepat tersinggung. Betul nggak Bu? Apalagi orang tua yang sakit. Yang sabar gak hanya sekedar orang yang sakit, yang sabar harus orang yang merawat orang yang sakit juga. Benar gak Bu? Ibu saya, beliau mengalami yang namanya delirium Bu. Apa itu delirium? Ciri-cirinya yang ibu saya lakukan 9 jam, marah nangis Ibu, 9 jam Bu. Kita yang menemani, ibu-ibu punya dalam anggota keluarga yang mungkin ada penyakit mental atau apapun itu gitu ya. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan penyakit mental itu karena kurang iman. Bukan Bu, dia sakit, dia sedang sakit, dia sakit sama seperti ibu sakit jantung butuh obat, sama gitu. Ya, jangan kita menjudge atau menghakimi seseorang sakit mental itu karena kurang dekat kepada Allah. Enggak, dia sakit, dia butuh obat, dia butuh dokter untuk mengobatinya. Dan di satu sisi kita berdoa untuknya juga. Jadi ketika ibu saya mengalami delirium waktu di kota Mekah karena panas, karena kurang minum, kurang tidur dan sebagainya, ibu saya masuk ke rumah sakit di lantai psikiater ibu sekalian, orang-orang yang punya gangguan mental. Dan saya lihat orang-orang yang ada di sana,
Tentu saja orang yang merawatnya harus orang-orang yang sabar. Jadi saya kembalikan lagi kepada judul kita pada hari ini, bagaimana peran kita sebagai seorang anak. Wahai para anak, ketahuilah orang tuamu semakin bertambah tua semakin cepat tersinggung, atau kadang-kadang mengulang-ulang pembicaraan, betul Bu? Ya Allah, mama udah cerita, mah cerita lagi, ngomong sedikit tersinggung, ya. Maka engkau harus sabar sebagaimana beliau sabar dalam menghadapimu ketika engkau kecil dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-23? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bun, tolong dinyalain Bun, agak panas sedikit. Terus enggak mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa walidaini ihsana imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dalam surah Al-Isra 23, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk jangan menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya telah berusia lanjut dalam penjagaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan ah kepadanya. Mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Kenapa engkau sanggup berbuka masam kepada orang tuamu? Kenapa engkau sanggup berkata-kata kasar, bernada lebih tinggi? Siapa yang mengajarimu berbicara? Yang mengajarimu berbicara adalah orang tuamu. Lalu setelah engkau fasih, setelah engkau pandai, kau gunakan lisanmu itu yang tajam untuk menyakiti hatinya. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang seperti ini? Kata Allah, jangan engkau mengatakan ah kepadanya. Mengatakan ah saja nggak boleh, apalagi lebih daripada yang itu. Dan jangan kau membentak-bentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Sebagian dari kita, ibu-ibu sekalian, kenapa kita bisa baik dengan orang-orang di luar sana? Kenapa kita bisa begitu santun kepada orang-orang di luar sana? Namun sama orang di rumah kita kasar. Kalau ingin tahu siapa orang itu sebenarnya, lihat bagaimana dia di rumah. Itulah aslinya orang tersebut. Betapa orang yang memakai topeng di luar kelihatan santun, kelihatan baik, kelihatan ramah, kelihatan topeng. Ketika berada dalam rumah kelihatan aslinya. Maka kalau engkau ingin melihat siapa dia sesungguhnya, lihat bagaimana perlakuan dia dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Di sini Allah katakan jangan engkau mengatakan ah kepada orang tuamu. Jangan sekali-kali engkau membentak orang tua yang telah mengajarimu berbicara. Ini nasihat buat saya juga, sabar dan jangan berbuka masam dengan orang tua kita. Ustaz Eli, tolong ini. Berikutnya teman-teman sekalian, kita lihat ada banyak sekali manfaat orang tua yang anak yang berbakti kepada orang tua. Di antaranya orang tua adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan orang tua adalah pintu surga paling banyak. Kalian sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Teman-teman ingat dulu di zamannya Rasul ada seorang pemuda yang menghadap Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau berjihad di jalanmu ya Rasulullah, saya mau beramal saleh." Rasul, engkau punya orang tua di rumah? Punya Rasul, pulang. Jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Sebut-sebut cari surga di mana teman-teman semua? Sebut-sebut cari surga keluar sana, keluar sini. Padahal surgamu adalah orang tuamu sendiri. Surgamu ada pada orang tuamu sendiri. Orang tua ibu-ibu sekalian, maka mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk berbakti penuh kepadanya, insyaallah. Waktu ibu saya sakit, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," saya katakan, "Wahai Allah, izinkan saya untuk berbakti kepada ibu saya. Izinkan saya untuk bisa berbakti penuh kepada orang tua saya." Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah izinkan kita untuk berbakti kepadanya. Dan teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa kau masih memerlukan orang tuamu. Kau masih memerlukan nasihat dari orang tuamu, kau masih memerlukan doa dari orang tuamu. Kalau orang tua sudah tiada, bagaimana cara kita berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, kalau orang tuamu sudah tiada, cara engkau berbakti kepadanya adalah dengan yang pertama beristighfar untuknya. Beristighfar. Ada seorang teman yang bercerita kepada saya, 1 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia. Semenjak ayah saya meninggal dunia, kata beliau, saya tidak pernah mau meninggalkan salat malam. Setiap harinya saya melakukan salat malam. Kenapa?
Dikarenakan beliau tahu bahwa di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, siapapun yang doa Allah akan kabulkan, siapapun yang minta Allah akan berikan, dan siapapun yang minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Kata beliau, saya merasa kurang ajar kepada orang tua saya kalau saya tidak bangun salat malam, karena di dalam salat malam saya mendoakan ayah saya. Jadi suatu ketika dia berkata, saya sangat sedih karena pada malam hari ini saya tidak salat malam karena saya ketiduran. Saya sangat sedih sekali karena saya kehilangan waktu utama untuk mendoakan ayah saya. Jadi untuk teman-teman semua yang merasa mencintai orang tuanya, mana bukti cintamu? Bukti cintamu adalah dengan kau mendoakannya dan kau beristighfar untuknya. Orang tua kita nanti akan bertanya, ya Allah, kenapa ya Allah aku naik lagi di tingkatan surga berikutnya? Kenapa naik lagi ya Allah? Dikarenakan istighfar anak-anakmu kepada dirimu. Setiap kali kita beristighfar, setiap kali kita minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita, setiap itu pula orang tua kita naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau ingin masuk syurganya Allah, salah satunya adalah dengan menjadi anak yang berbakti. Ketika orang tua masih hidup, jangan pernah engkau buat mereka menangis karena kenakalanmu. Jangan pernah engkau membuat mereka menangis karena menyakiti hatinya. Engkau buat mereka menangis karena bangga kepadamu. Lalu bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Masih bisa berbakti kepadanya dengan setiap kali ingat dirinya selalu berdoa. Jangan tinggalkan doa itu. Kadang-kadang sesekali kita ingat orang tua kita yang sudah tiada, betul Bu? Jangan berlalu begitu saja, langsung baca doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa-doa lainnya, berkirim Al-Fatihah atau doa-doa lainnya, baca ibu-ibu sekalian. Mereka memerlukan doa-doa dari dirimu. Mereka katakan, ya Allah kok naik lagi surga ini ya Allah, karena anakmu semalam beristighfar untukmu, karena anakmu tadi beristighfar untukmu. Orang tua membutuhkan istighfar dan doa-doa darimu. Orang tuamu memerlukan sedekah atas namanya. Jadi kalau kita mau bersedekah dan kita mau berbuat baik kepada orang tua kita yang telah tiada, bersedekah atas namanya. Jalin tali silaturahmi dengan orang-orang yang dia cintai, jalankan wasiatnya, ziarah ke kuburnya agar kita paham bahwa kita akan menyusul mereka juga. Jadi itu adalah peran kita sebagai seorang anak, ya, di mana tugas kita untuk membahagiakan orang tua yang masih ada, kita turuti perintahnya semampu. Ibu saya, Bu, ketika sebelum haji, dan saya nggak tahu itu beliau disitu serangan jantung, ibu saya mengatakan, Oki, ibu mau nyanyi Aku Ingin Jadi Hafiz Quran sama semua anak-anak. Padahal anak-anaknya sibuk, Bu. Saya sibuk, yang kedua sibuk, yang ketiga sibuk. Tapi begitu ibu kami minta, disegerakan. Jangan pernah menunda-nunda ketika orang tua kita minta sesuatu sebelum kau menyesal, teman-teman sekalian. Jadi akhirnya saya buat lagu itu, alhamdulillah. Ibu saya senang dan alhamdulillah. Satu lagi permintaan ibu saya, yang ini menjadi pelajaran buat kita semua, jangan penunda-nunda ketika orang tua kita minta sesuatu. Ibu saya waktu ada di Mekah kemarin, ibu sekalian, ibu saya mengatakan, Oki, tolong WhatsApp dokter, panggil dokter untuk datang ke kamar. Perintahnya cuma satu kali. Kadang-kadang kita kalau orang tua kita minta, tunda-tunda, betul? Atau nanti-nanti, atau bahkan kita lupa, bener gak? Ibu saya mengatakan, Oki, SMS dokter, suruh dokter ke kamar sekarang. Alhamdulillahnya Allah izinkan saya mendengar dan langsung melaksanakan permintaan ibu saya. Kenapa? Karena setelah itu ibu saya tidur, 1 jam kemudian dokter datang, bertepatan dengan dokter datang, bertepatan itu pula ibu saya terkena serangan jantung. Bayangkan kalau saat itu saya mengabaikan permintaan ibu saya. Betul, Bu? Bayangkan kalau saat itu saya menunda-nunda SMS dokter, terus saya lupa. Kan kadang-kadang kita disuruh orang tua, kita lupa. Kita mengabaikan, kita menganggap remeh. Betul, Ibu sekalian? Saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ketika ibu saya minta dengan kalimatnya yang pendek dan pelan suaranya, saya lakukan itu. Nggak terbayang kalau saya nggak SMS dokter, Bu, apa jadinya? Apa yang harus saya lakukan di depan saya, ibu saya serangan jantung, saya nggak ngerti apa-apa. Ini menjadi pembelajaran besar buat saya. Kalau orang tua kita minta sesuatu, maka disegerakan. Engkau lakukan, selama kau bisa engkau lakukan. Jangan menganggap sepele, apalagi menunda-nunda, apalagi sampai melupakan permintaan dari orang tuamu. Ya, jadi cara untuk berbakti kepada orang tua menuruti perintahnya selama mereka tidak menyuruh kita pada kemaksiatan. Yang kedua, jangan kau sakiti hati orang tuamu. Kata Abdullah bin Umar, membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Ketiga, engkau berakhlak mulia di hadapannya. Baik, ibu-ibu sekalian, sekarang saya mau bahas lebih banyak tentang peran kita sebagai seorang istri yang ketiga. Setelah kita bahas peran kita sebagai seorang hamba Allah,
Peran kita sebagai seorang anak, kita mau ya Allah di sisa-sisa usia mereka kita mau memberikan bakti kepada orang tua kita ya Allah. Apapun keadaan orang tuamu, mungkin dalam beberapa hal, biasa kalau saya ceramah begini beberapa anak mengatakan, nanti dulu dong, tunggu dulu, orang tua yang mana dulu. Kalau orang tuanya kasar, orang tuanya suka mukul, orang tuanya nggak bertanggung jawab, itu semua dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusanmu adalah minta kepada Allah agar memaafkan mereka. Kau maafkan, walaupun sakit iya, tapi kau maafkan mereka. Tetap mereka punya jasa atas diri. Kau tidak pernah mungkin ada di dunia ini tanpa mereka. Itu jasa setidaknya. Kalaupun mereka nggak mengurusimu, walaupun mereka mungkin berbuat jahat kepadamu, setidaknya ada jasa mereka yang tidak pernah bisa digantikan dengan yang lainnya, yaitu dengan adanya mereka, engkau pula ada di muka bumi ini. Jadi kalaupun ada di antara kita anak-anak yang merasa sangat terluka dengan perlakuan orang tuanya, itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasmu adalah memaafkannya dan tugasmu adalah berbuat baik kepadanya. Itulah yang Allah perintahkan kepada diri kita. Jangan terlalu lama banyak dendam, sakit hati, benci di sini, menyakiti pikiranmu dan menyakiti hatimu, ibu-ibu semua. Betul nggak? Kita mau hidup damai, mau hidup tenang, artinya di sini harus bersih. Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada dendam, di sini bersih. Insya Allah, insya Allah. Semua hati yang bersih itu akan menyebabkan pikiranmu bersih. Engkau akan berperilaku bersih, berperilaku baik, insya Allah. Engkau memaafkan bukan untuk siapa-siapa, engkau memaafkan orang lain untuk dirimu sendiri, karena engkau ingin hidup damai, ingin hidup tenang, nggak ada kebencian di sini, nggak mau kebencian di sini. Ingat nggak? Ada satu kisah ketika Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, lihat dialah penghuni surga. Hari kedua Rasul katakan dia penghuni surga. Hari ketiga Rasul katakan dia penghuni surga. Sahabat terheran-heran, apa sih yang dilakukan oleh orang itu sampai Rasul bilang dia penghuni surga? Ketika salah seorang sahabat menginap di rumah orang tersebut, semua ibadah biasa saja, normal, yang wajib-wajib. Tapi ternyata ada satu hal yang dia lakukan, yang orang ini lakukan, yaitu sebelum dia tidur, dia minta kepada Allah, ya Allah, aku ampunkan, aku memberikan maaf kepada semua orang yang pernah menyakitiku, ya Allah. Gak ada marah di sini, ya Allah, gak ada benci, gak ada gak suka, gak ada hasad, gak ada dengki, ya Allah. How can time out katanya? Ya, gak ada benci di sini, bersih. Ternyata hati yang bersih, yang tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada marah, ternyata itu menghantarkan seseorang itu menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau mungkin benci, tidak suka kepada suamimu kah, kepada anak kah, kepada orang-orang terdekat, kepada orang tua kah, itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah kita mempunyai hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, lisan kita bersih, perbuatan kita bersih dan baik, insyaallah. Baik, peran kita sebagai seorang istri. Dalam surah An-Nisa ayat 34 dikatakan, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik pada suami kita bukan karena dia. Kita berbuat baik kepada suami kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu kadang-kadang suami menyakiti hati kita, ibu masih bisa berperilaku baik kepadanya, betul? Ibu masih masak kok untuknya, kadang-kadang masih buatin minuman untuknya misalnya, kenapa? Padahal dia menyakiti hati kita. Lisannya mungkin menyakiti hati kita, perbuatannya mungkin menyakiti hati kita, tapi ibu-ibu masih bisa layaninya dengan baik. Kenapa? Karena ibu-ibu mengamalkan surah An-Nisa 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Allah katakan wanita yang salihah, dia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Menjadi seorang istri, teman-teman sekalian, tidak mudah. Kalau engkau ingin seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadi qurrata a'yunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang istri Siti Khadijah, apa yang beliau lakukan sampai-sampai ketika Rasulullah menikah dengan istri-istri lainnya, Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah dalam hatinya. Ketika Siti Aisyah berkata, "Kenapa engkau masih memikirkan perempuan tua yang sudah mati itu sementara engkau digantikan dengan yang lebih baik?" Apa kata Rasulullah? Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hatiku. Khadijah percaya kepadaku di saat tidak ada orang yang percaya kepadaku. Khadijah beriman di saat banyak orang tak beriman. Khadijah memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini. Dan dari rahim Siti Khadijah aku mendapatkan anak-anak pada saat istri lain tidak memberikan aku anak. Maka terdiamlah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah istri yang dicintai Rasul, tapi posisi Siti Khadijah tak akan pernah terganti oleh siapapun di hati Rasulullah SAW. Siti Khadijah menjadi qurrata a'yun bagi suaminya. Ingat pada saat Rasulullah menerima wahyu pertama kali surah Al-Alaq ayat 1-5. Beliau gemetar, beliau ketakutan, pulang ke rumah. Istri yang baik memberikan kenyamanan fisik kepada suaminya, diselimuti suaminya.
ditenangkan suaminya. Istri yang baik mampu menjadi pendengar yang baik untuk suaminya. Kenapa suamiku? Istri yang baik juga mampu memberikan motivasi semangat untuk suaminya. Tenang suamiku, tidak akan terjadi apa-apa. Engkau orang baik. Engkau orang yang selama ini berbuat baik, semuanya akan baik-baik saja. Istri yang baik adalah ketika dia mampu memberikan solusi atas permasalahan suaminya. Siti Khadijah memberikan solusi ketika Rasulullah dalam keadaan takut dengan membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Rasulullah SAW. Istri yang baik tidak memberikan beban kepada suaminya. Istri yang baik bukan membuat pusing suaminya. Istri yang baik menjadi partner yang baik untuk sang suami. Ada suami yang hebat, pasti ada istri yang hebat di sisinya. Betul Ibu sekalian? Ada Pak Wali Kota yang hebat, ada Ibu Wali yang hebat di sisinya. Ada Nabi yang luar biasa, Muhammad SAW. Ada Siti Khadijah yang hebat di sisinya. Semuanya begitu. Istri menjadi partner untuk suami. Makanya istri-istri juga harus cerdas agar bisa menjadi partner untuk suaminya, teman diskusi untuk suaminya. Tidak hanya partner dalam hal masalah percintaan, tapi partner dalam masalah kehidupan ini. Coba kita lihat Ummu Salamah misalnya, salah satu istri Rasulullah SAW yang memberikan nasihat atau memberikan masukan, ide cemerlang untuk suaminya. Ketika pada saat itu para sahabat-sahabat Rasul lagi tidak mau mengikuti perintah Rasul. Kata Rasul, bagaimana ini? Kata Ummu Salamah, sudahlah Rasul, tidak perlu banyak berbicara, lakukan saja. Lakukan saja, nanti mereka juga akan mengikuti dirimu. Jadi istri-istri harus cerdas, karena dia akan menjadi partner untuk suaminya. Dan wahai para istri, engkau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ini diuji dari suami kita sendiri. Semuanya baik, namun terkadang ujian dari suami kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang pasangan itu jadi musuh bagi dirimu. Yang menyakiti dirimu, yang paling menyakiti dirimu justru orang yang paling terdekat pada dirimu sendiri, yaitu bisa saja suamimu. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, ya Allah, jadikanlah pasanganku sebagai penyejuk hatiku, dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang bertakwa. Jadikanlah aku contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana. Semoga ibu-ibu semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabaran, dan semoga suami-suami yang pernah menyakiti hati ibu-ibu semua Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga bisa berlaku lemah lembut kepada kita semua insyaallah, dan kita pun berlaku lemah lembut dengannya. Kadang-kadang ada jenis suami mengatakan, kamu itu adalah istri, nurut aja, kenapa sih? Maka perempuan yang cerdas mengatakan, Rasul juga katakan bahwa laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling lembut dengan istrinya. Gak perlu teriak-teriak, gak perlu tinggi suaranya, kita bisa bicara baik-baik. Ya kan Bu? Kalau ibu-ibu belajar terus-menerus, ibu-ibu bisa berargumen dengan cara yang baik. Kalau kita gak punya ilmu, kata suami, nurut, apapun yang saya lakukan harus dilakukan. Nanti dulu, saya nurut dan patuh kepada dirimu. Kalau engkau menyuruh saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Itu akan bisa disampaikan oleh seorang istri-istri yang cerdas. Jadi bukan 100% harus nurut pada suami, Bu. Betul? Nurut yang mana dulu nih? Nurut yang dalam kebaikan, dalam ketaatan nurut. Tapi kalau menyuruh hal-hal yang banyak maksiatnya, gak ada nurut dalam kemaksiatan. Seorang istri harus cerdas, dia akan menjadi partner bagi suaminya. Kemudian yang keempat, seorang perempuan yang menjadi ibu bagi anak-anaknya. Wahai para ibu, engkau adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Gak malu, Bu? Sampai hari ini belum bisa baca Quran. Malu gak kira-kira? Indonesia mayoritas Islam, sampai hari ini masih belum bisa baca Quran. Puluhan tahun engkau kemana saja? Anak-anakmu itu sekarang sudah PAUD, sudah hafal juz 30. Ibu ingin anak-anak ibu tahfidz, ibu sendiri ya Qurannya masih terbengkalai. Bagaimana bisa? Wahai para ibu, engkau adalah contoh teladan untuk anak-anakmu. Maka jadikan anak-anakmu bangga memilikimu. Di dalam rumah, pandangan anak-anakmu itu adalah ibu yang rajin sholatnya, rajin mengajinya, lemah lembut kepada dirinya. Engkau tanya kepada anak-anakmu, nak, menurut kamu mama ini gimana, nak? Kita dengar apa kalimat anak-anak kita. Mama ini cerewet, mama ini kerjaannya handphone melulu. Nah, itu introspeksi untuk diri kita. Mama ini ngaji melulu. Nah, itu juga alhamdulillah. Mama ini masakannya enak, alhamdulillah. Jadi bagaimana kita menciptakan kesan yang baik di kepala anak-anak kita. Mama ini pergi melulu, sibuk melulu. Nah, itu
Peringatan untuk kita. Mama ini walaupun di rumah tapi jarang ngajak anaknya main, jarang ngajak anaknya bicara. Mereka orang yang jujur. Tanya kepada mereka, Mama gimana nak menurut kamu nak? Jadi wahai para ibu, engkau adalah madrasah pertama dari semua madrasah. Kita lihat para ulama-ulama, kenapa mereka hebat? Rata-rata mereka yatim, single mother. Ibunya itu ibu tunggal, janda ibunya. Namun mampu menghantarkan anaknya jadi anak-anak hebat. Kenapa? Karena ibunya betul-betul ibu yang tangguh, kuat, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Siti Hajar ibu sekalian. Siti Hajar itu LDR dengan suaminya, Nabi Ibrahim, betul? Siti Hajar berdua aja sama anaknya Ismail alaihissalam di kota Mekah. Kalau Siti Hajar tugasnya adalah meratap, ya Allah, kenapa sih aku tinggal di tempat ini, nggak ada air, nggak ada tumbuhan, nggak ada manusia, siapa yang bisa tolong? Ya Allah, kalau nangis terus, kira-kira bisa menyelesaikan masalah tidak? Tidak. Siti Hajar sedih, iya sedih, tapi beliau tahu ibu tuh harus kuat, ibu tuh harus bangkit, ibu tuh harus penuh semangat. Kalau ibunya nggak kuat, gimana anak-anaknya bisa kuat? Kalau ibunya nggak penuh semangat, gimana anak-anaknya bisa penuh semangat? Betul bu? Anak saya yang keempat ada penyakit langka bu. Saya ingat kisah Siti Hajar. Siti Hajar itu berjuang mencari air agar anaknya bisa tetap terus hidup dan bertahan. Walaupun di situ nggak ada air, bu, nggak ada air, nggak ada kehidupan, nggak ada tumbuh-tumbuhan di kota Mekah pada masa itu. Tapi Siti Hajar tidak pernah diam dan meratapi nasibnya hanya dengan tangisan berlarut-larut. Tidak. Beliau seorang ibu tangguh, beliau bangkit. Beliau ibu yang seorang diri. Beliau bangkit dan kemudian melakukan apapun yang beliau bisa sampai titik darah penghabisan. Akhirnya Allah lihat bagaimana kerja kerasnya untuk mempertahankan anak itu. Akhirnya Allah berikan pertolongan berupa air Zam-Zam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendiagnosa anak saya dengan kelainan langka, ibu sekalian, saya tahu selalu ada harapan. Gak pernah ada jalan buntu dalam kehidupan ini. Bisa balik arah atau bisa manjat, gak pernah ada jalan buntu. Selalu ada harapan, selalu ada secercah harapan, asal semangatmu tidak pernah hilang. Semangat husnudzon kepada Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ibu-ibu yang tangguh dan kau akan hantarkan anak-anakmu jadi anak-anak yang hebat. Ibunya Imam Bukhari, anak itu buta dulu. Ibu-ibu berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Namun ibu ini tidak pernah kehilangan harapan, yakin nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah, terus berikhtiar. Dan sampai suatu ketika menghubungkan anak beliau tiba. Kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak seorang pun yang dapat menghalaunya. Apapun itu ibu-ibu sekalian, yakin, mantap, tangguh, kuat. Ibu nggak bisa lemah, anakmu memerlukan dirimu. Apalagi ibu-ibu yang tunggal. Kadang-kadang Allah uji kita dengan anak-anak yang sakit atau anak-anak yang terlibat kenakalan remaja atau anak-anak yang mengecewakan hati kita. Jangan berhenti ibu sekalian, jangan putus asa. Anakmu akan jadi orang hebat karena engkau yakin dengan itu, insya Allah. Terakhir, engkau akan masuk surga insya Allah ketika engkau paham bahwa dirimu bukan seorang diri. Engkau adalah bagian dari masyarakat. Lakukan sesuatu sebagai bentuk kebermanfaatan dirimu. Hidupmu itu bukan seorang diri. Engkau tidak bisa masuk surga sendirian, tidak. Dalam agama kita nggak bisa soleh sendirian, nggak bisa baik sendirian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan oleh manusia, untuk manusia. Yang punya tugas mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Apa kontribusimu kepada masyarakat ini? Apa yang telah kau berikan sebagai bentuk kebermanfaatan dirimu? Nanti ketika engkau meninggal, tidak akan dikenang kecantikanmu, lupa orang-orang. Engkau kaya raya, lupa orang-orang. Apa yang orang-orang ingat ketika engkau meninggal dunia? Kebaikanmu, betul bu? Kebaikanmu yang akan terkenang di hati setiap orang. Nanti kita lihat orang-orang yang meninggal dunia, betapa banyak orang bersaksi tentang kebaikannya. Itulah orang baik yang sesungguhnya. Jadi kalau ibu ingin melihat siapakah orang itu sesungguhnya, lihat ketika dia meninggal dunia. Siapa orang-orang yang datang bersaksi untuk mayitnya. Pernah pada suatu ketika Rasul berdiri, kemudian datang seorang sahabat dan diikuti dengan sahabat-sahabat lainnya. Ada jenazah yang dibawa. Beberapa orang mengatakan, oh dia orang buruk, dia orang jahat, dia orang zalim, dia orang yang riya, dia orang yang menyakiti orang lain. Kata Rasulullah, wajib. Jenazah yang kedua lewat, ya Allah dia orang baik, dia banyak memberikan bantuan kami, ini saksinya, dia bantu kami, dia bantu orang-orang di luar sana. Kata Rasulullah, wajib. Kata para sahabat, maksudnya apa? Kata Rasulullah, orang pertama, banyak orang, semua orang mengatakan dia buruk pada jenazah itu, wajib baginya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua, tiba-tiba banyak orang dari antah berantah, entah dari mana-mana menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ada kan bu, tiba-tiba orang datang menyebutkan kebaikan-kebaikan sang mayit itu. Kata Rasulullah, wajib. Kenapa? Orang-orang di muka bumi ini adalah saksinya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau engkau ingin menjadi orang yang baik, tebarkan kebaikan dimanapun. Kau tidak pernah tahu kebaikan mana yang berefek kepada banyak orang, yang membuat orang tersebut akhirnya mendoakan dirimu. Satu kisah penutup dari saya, ibu sekalian, yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tahun lalu saya pergi umroh, dan kemudian orang-orang meminta foto pada saat itu, pada saat pergi umroh. Minta foto ketika saya baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim buka Quran, foto Bu Oki, foto Bu Oki. Akhirnya foto, akhirnya saya nggak pernah bisa baca Quran ketika umroh. Satu-satunya cara supaya saya nggak dimintai foto adalah ketika sholat. Itu nggak ada yang berani ganggu tuh kalau sholat. Tapi kalau ngaji, kalau doa, mesti dicolek-colek foto. Oke. Akhirnya saya katakan pada ibu saya, Bu, Oki sedih. Oki pengen ngaji Bu, walaupun udah pakai masker, udah pakai cadar, tetap aja. Gimana Bu? Apa kata ibu saya yang menyadarkan diri saya? Apakah Oki pikir ibadah itu hanya sekedar baca Quran? Apakah Oki pikir itu ibadah hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah lupa menyenangkan hati seseorang juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin hanya senyum 1 detik, 2 detik, 3 detik, tapi mungkin itu berkesan di hati setiap orang, dan mungkin saja dengan hati yang terkesan itu dia mendoakan dirimu. Jadi maksud saya ibu sekalian, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita anggap remeh perbuatan-perbuatan baik itu. Namun kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan-kebaikan yang kita anggap remeh mungkin saja berkesan di hati setiap orang, dan dengan itu mereka mendoakan kita. Mungkin saja dengan doa-doa itu membuat kita selamat dunia dan akhirat. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita sama-sama teringat bahwa ada 5 hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ingat peranmu sebagai seorang hamba Allah. Kau berjanji kepada Allah dalam salatmu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Engkau berjanji kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peranmu sebagai seorang anak. Siapapun engkau, sehebat apapun engkau, pulang kembali, minta doa dan nasihat kepada orang tuamu, minta ampun kepada orang tuamu yang pernah engkau sakiti. Mungkin sebab doanya, lisannya membuat hidupmu menjadi susah karena engkau pernah menyakiti dirinya. Kenapa engkau bisa baik pada orang lain, tidak bisa baik dengan ibumu sendiri, ayahmu sendiri? Ketiga, peranmu sebagai seorang istri. Kalau engkau diberikan suami yang baik, alhamdulillah, banyak di luar sana Allah uji dengan suami yang tidak baik. Bersyukurlah ketika suamimu suami yang baik, ibu sekalian. Ketika suamimu tidak baik, kalian ingat dengan kisah Siti Asyah, ibu-ibu semua. Siti Asyah mendapatkan suami yang tidak baik, Fir'aun. Kadang-kadang kita diuji dengan suami yang tidak baik karena Allah tahu engkau mampu dalam melaksanakannya. Allah hendak memberikan pembelajaran hidup kepada dirimu. Engkau kuat insyaallah. Apapun jalan yang engkau pilih nanti, bertahan ataupun menyerah dengan bercerai. Alhamdulillah, dalam agama ini ada kebolehan untuk bercerai, walaupun itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau timbang-timbang mana mudarat, mana maslahat. Ada pilihan itu. Tapi sebelum mencapai kepada itu, maka biasakan dirimu untuk senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keempat, Allah amanahkan anak-anak pada dirimu, ibu-ibu sekalian. Betapa banyak orang tua yang menginginkan anaknya seperti dirimu, anakmu sehat, dia bisa berlari. Betapa banyak anak-anak, ibu-ibu yang mengharapkan anaknya bisa berjalan seperti anak ibu-ibu semua. Betapa banyak orang tua yang mengharapkan anak-anaknya bisa menangis seperti anak-anak ibu semua. Anak-anak saya dulu, anak saya nggak bisa nangis, Bu. Anak saya nggak bisa jalan, anak saya nggak bisa bicara. Saya merindukan anak saya bisa nangis, saya merindukan anak saya bisa jalan, saya merindukan anak saya bisa bergerak seperti anak ibu-ibu semua. Jadi jangan dimarahi anak-anak itu secara berlebihan, karena sesuatu yang kau marahi itu dirindukan oleh ibu-ibu di luar sana. Mau ditukar, Bu, anaknya. Anak ibu yang nangis itu, yang ibu marahi itu mau ditukar. Banyak orang tua yang merindukan anaknya menangis, tuh ibu semua anaknya nggak terdengar tangisannya. Anak yang lincah itu mau ditukar, Bu. Banyak orang tua di luar sana melakukan ribuan terapi untuk anak yang bisa jalan, Bu. Anak saya pakai terapi, Bu, bisa jalan, baru bisa jalan. Anak-anak ibu sehat. Allah amanahkan anak-anak itu kepada dirimu. Didik dia betul-betul untuk jadi hambanya Allah. Didik dia betul-betul dengan cinta kepada Quran. Engkau pun cinta kepada Quran agar anak-anakmu meniru dirimu. Kelima, engkau juga adalah seorang bagian dari masyarakat lainnya. Engkau akan dikenang dengan kebaikan hatimu. Engkau akan dikenang dengan kebermanfaatanmu kepada umat. Bukan dikenang karena kaya, bukan dikenang karena jabatanmu, bukan dikenang karena kekayaanmu, bukan. Engkau meninggal, orang-orang lupa dengan itu semua. Tapi kebaikan hatimu menyentuh hati setiap orang. Maka jadilah orang-orang yang baik itu. Yang baiknya dari sini, supaya bisa dirasakan oleh hati setiap orang. Bisa ibu sekalian?
Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah ceramah saya pada hari ini. Izinkan saya menayangkan satu buah video. Video ini berisi anak-anak kita dari seluruh penjuru Indonesia yang menghafalkan Al-Quran. Saat ini pesantren Tahfiz Maskan Hufaz sudah ada di berbagai macam tempat, salah satunya di Padang dan juga di Sungai Buah, di mana mereka semua belajar gratis dan dibiayai oleh para orang tua asuh. Dan hari ini kita sama-sama, insya Allah di antara kita yang akan menjadi donatur tersebut. Kita lihat video ini bersama-sama. Mungkin kita belum selesai 30 juz Al-Quran, tapi mudah-mudahan dengan sedekah yang kita berikan, Allah catat kita sebagai orang yang berjuang untuk Al-Quran, insya Allah.